Dari CCTV dari lift, di dalam lift yang dalam lingkaran adalah saudari LL bersama rekannya, saudari VA. Aktivitas keluar dari apartemen. Mamba jilbab pinggir. Lanjut. Selain dari Polisi mengungkap kronologi aktivitas selebgram Lula Lava melalui rekaman CCTV sebelum ia ditemukan meninggal dunia di apartemennya kawasan Dharma Wangsa, Jakarta Selatan pada Jumat 23 Januari. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Iskandar Syah menjelaskan bahwa laporan awal diterima dari anggota Babin Kamtibmas Polsek Kebayoran Baru. Tim identifikasi kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara dan memastikan identitas korban. Hingga kini sebanyak 15 saksi telah dimintai keterangan. Berdasarkan rekaman CCTV, sehari sebelum ditemukan meninggal dunia, Lula terlihat bersama rekannya inisial VS. Keduanya sempat keluar menggunakan lift, mengunjungi sebuah kafe di Jalan Gunawarman, lalu kembali ke apartemen. Rekaman juga menunjukkan Lula bersama saksi lain berinisial C yang terlihat menuju basement. Setelah itu Lula kembali ke unit apartemennya bersama VS tanpa adanya aktivitas mencurigakan. Polisi juga menemukan fakta bahwa Lula sempat menjalani pengobatan di sebuah rumah sakit di Jakarta Selatan, diperkuat dengan rekam medis dan bukti pembayaran. Kemudian keesokan harinya, Lula tidak terlihat melakukan rutinitas olahraga seperti biasanya. Hal ini menimbulkan kecurigaan dari asisten rumah tangga, dan pada saat pintu unit tidak mendapat respons, tim keamanan bersama engineering membuka paksa pintu sekitar pukul 17.47 waktu Indonesia Barat. Lula kemudian ditemukan tergeletak tak bernyawa di dalam kamar yang terkunci dari dalam. Dokter yang dipanggil keluarga menyatakan Lula telah meninggal dunia. Jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati yang memastikan penyebab kematian adalah kehabisan napas tanpa tanda-tanda kekerasan. Autopsi tidak dilakukan karena keluarga tidak menghendaki, dan selain rekaman CCTV, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti dari TKP, termasuk sebuah tabung berwarna pink yang memicu spekulasi publik. Isu penggunaan whipping atau gas N2O sempat menyeret nama sejumlah influencer. Namun polisi menegaskan tidak ada unsur pidana dalam kasus ini dan penyelidikan resmi dihentikan. AKBP Iskandar Syah mengimbau masyarakat untuk tidak berspekulasi dan menambah beban keluarga korban. Ia menekankan bahwa hasil pemeriksaan medis dan forensik sudah cukup untuk menyimpulkan penyebab dari kematian Lula. kita melihatnya dari CCTV dari lift, di dalam lift yang dalam lingkaran adalah saudari LL bersama rekannya, saudari VA. Aktivitas keluar dari apartemen. Mamba jilbab pinggir. Lanjut. Selain dari CCTV apartemen, kami mencoba untuk menelusuri kemana dari saudari LL berpergian pada saat itu beraktivitas. Hari kita menemukan di suatu kafe di wilayah Jakarta Selatan juga, di Jalan Gunawarman, saudari LL yang di dalam lingkaran merah ini terlihat masih bersama orang yang sama, yaitu saksi saudari VA. Ya, kita lihat masuk ke dalam restoran dan melakukan aktivitasnya. Ya, lanjut. Sampai dengan akhirnya saudari LL dengan saudari VA ini selesai, lalu keluar menuju ke kendaraan pribadi saudari LL. Kita lihat di kendaraannya menggunakan kendaraan hitam, masih sama dengan dua orang. Lanjut. Hingga saudari LL tiba kembali di unit apartemen miliknya dan masih bersama orang yang sama, saudari VA di sini menuju ke lantai tempat saudari LL tinggal. Ya, lanjut. Aktivitas berikutnya dari lantai tempat saudari LL tinggal, terlihat orang yang berbeda, yaitu saudari C di sini sebagai saksi, sudah kita ambil keterangannya juga, turun dari lantai tempat saudari LL tinggal menuju ke basement.
Dan berdasarkan bukti-bukti yang ada, kita sudah melihat rekam medis dan bukti pembayaran rumah sakit saudari LL laksanakan atau melakukan pengobatan di suatu rumah sakit di wilayah Jakarta Selatan juga. Dengan keterangan dari saudari C diperkuat. Lanjut. Sementara saudari LL masih di rumah sakit, di sini ada aktivitas yaitu saudari A yang dimana bekerja sebagai asisten rumah tangga turun ke bawah. Berdasarkan keterangan dari saudari A di sini, saudari A terlihat untuk mengambil suatu titipan yang ada berada di lobi. Lanjut. Munduran dikit, Mbak. Dari CCTV di lobi ini kita lihat ke atas saudari A ini asisten rumah tangga membawa suatu bungkusan yang sudah bisa kita identifikasi pada nantinya. Ya, lanjut. Sesampainya di atas, saudari A sudah menempatkan di suatu posisi untuk barang tersebut dan terlihat di sini saudari LL dan saudari C sini kembali ke unit apartemen milik saudari LL. Untuk aktivitas pada hari itu selesai karena kami sudah mengecek beberapa CCTV juga tidak ada aktivitas yang terkait dengan saudari LL. Lanjut. Di hari berikutnya tidak terlihat aktivitas saudari LL seperti biasa, yang dimana saudari LL berolahraga pagi, tapi pada saat itu tidak ada, hingga menimbulkan kecurigaan dari saudari A selaku asisten rumah tangga. Hingga asisten rumah tangga turun ke bawah, lihat dari CCTV lobby. Lagi ngambil gambar. Di sini terlihat saudari A di sini mencoba untuk mencari pertolongan karena tidak bisa membuka pintu unit kamar dari saudari LL dan tidak direspon juga. Dan saudari A di sini dapat berkomunikasi dengan saksi saudari Y, saudara Y. Ulangi, saudara Y di sini adalah security dari apartemen tempat saudari LL tinggal. Lanjut. Dan saudari Y di sini karena tidak bisa membuka pintu, oleh karena itu memanggil bantuan dari engineering dari pihak apartemen. Di sini saudara Y bersama dengan engineering ke atas untuk mencoba membuka paksa dengan seizin dari asisten rumah tangga di sana. Karena pada saat itu hanya ada asisten rumah tangga dan dicurigai satu hari tidak ada aktivitas sampai dengan pukul 17.44. Nah, di sini titik krusialnya ya. Pada pukul 17.47 berdasarkan keterangan dari saksi bahwa kunci kamar dari unit yang ditempati oleh saudari LL ini terkunci dari dalam. Oleh karena itu, engineering membuka kunci secara paksa sehingga ditemukan saudari LL tergeletak membujur kaku. Situ yang mengakibatkan saudari A dan di situ juga ada saudara R di situ yang merupakan supir pribadi panik sehingga menyebabkan para saksi-saksi tersebut menghubungi beberapa teman terdekat dari saudari LL. Ya, lanjut. Dari kembali ke CCTV lift, di sini terlihat rekan yang dihubungi oleh para saksi yaitu kembali saudari VA yang tadi hari sebelumnya berjalan dengan saudari C yang hadir juga pada saat hari sebelumnya ke rumah sakit menuju ke lantai unit apartemen tempat saudari LL tinggal dan mendapati kondisi saudari LL di situ dalam posisi sudah di atas tempat tidur. Oleh karena itu, salah satu saksi mencoba untuk menghubungi pacar dari saudari LL dan menginfokan bahwa kondisi terakhir apa yang terjadi di unit kamar apartemen tempat saudari LL tinggal. Dari sini nanti
saudari C, salah satu saksi yang merupakan asisten dari pacar saudari LL, yaitu saudara RA. Saudara RA itu meminta untuk saudari C mencarikan dokter untuk memastikan kondisi dari saudari LL. Oleh karena itu di CCTV yang sama, di CCTV live, ya lanjut. Terlihat saudara RA, pacar dari saudari LL di sini sudah hadir bersama dengan tim dokter dari saudari C yang mencoba untuk menghubungi dokter kenalan dari saudari C. Dan alhamdulillah dokter juga sudah hadir di sini. Nanti akan memberikan kesaksian, memberikan penjelasan kepada rekan-rekan media. Polemik kematian selebgram Lula Lava akhirnya mendapatkan titik terang setelah tim Puslap 4 Barreskrim Polri merilis hasil pemeriksaan forensik. Dari serangkaian uji laboratorium ditemukan profil DNA Lula pada sebuah tabung berwarna pink yang identik dengan whipping gas N2O yang belakangan ramai diperbincangkan publik. Kaursubit Toksikologi Puslap 4 Pembina Azhar Darlan menjelaskan bahwa sejumlah barang bukti dari apartemen Lula diperiksa, termasuk spray, tisu, kapas, dan tabung whipping, dan hasilnya bercak darah yang ditemukan di lokasi seluruhnya adalah milik Lula. Bahkan DNA sentuhan pada tabung whipping juga cocok dengan identitas korban. Kasubit Biosar Puslap 4 Kompol Irfan Rafiq menambahkan bahwa dari 16 barang bukti yang diperiksa tidak ditemukan kandungan berbahaya seperti sianida, arsen, alkohol maupun pestisida. Namun pada beberapa cairan dan tablet ditemukan zat aktif berupa nikotin, gliserin serta sejumlah obat dengan kandungan citalopram, clozapin, dietilpropion hingga mepivakain. Untuk memastikan kandungan, tim melakukan uji pembanding dengan tabung sejenis dan hasilnya mengandung nitrous oxide atau N2O, gas yang dikenal sebagai laughing gas dan sering disalahgunakan untuk tujuan rekreasi. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan yakni AKBP Iskandar Syah menegaskan bahwa dari hasil penyelidikan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan maupun unsur pidana. Dengan bukti yang ada, polisi memutuskan menghentikan penyelidikan kasus ini. Hasil uji laboratorium ini sekaligus menjawab spekulasi publik terkait dugaan keterlibatan gasping dalam kematian Lula Lava. Polisi menekankan bahwa tidak ada indikasi tindak pidana, sementara masyarakat dihimbau untuk tidak berspekulasi lebih jauh agar tidak menambah beban keluarga korban. Saya dari unit toksikologi Puslap 4 Barreskrim Polri. Tanggal 24 Januari 2026 kami dapat surat dari Polres Jakarta Selatan B469 Reskrim 2026 Reskrim Jakarta Selatan untuk permohonan pemeriksaan toksikologi. Dalam surat ini disampaikan ada 16 item barang bukti. 16 item barang bukti itu tersebut adalah 4 botol liquid, 8 pon dengan berbagai merek dan warna. Kemudian ada tabung gas pink ukuran 2050 gram. Kemudian ada kotak obat berwarna pink berisi 6 slot. Kemudian kami lihat di situ ada 44 tablet. Kemudian kami lakukan pemeriksaan barang bukti tersebut. Data dan hasil pemeriksaan kami berdasarkan metode pemeriksaan kami menggunakan alat BCMS, LCMS, ion kromatografi. Kemudian hasil pemeriksaan kami mengarah ke ada pestisida, alkohol, arsen, sianida, dan bahan obat serta bahan kimia. Dari semua item 16 item ini untuk pestisida, alkohol, arsen, dan sianida tidak ditemukan. Kemudian untuk bahan kimia dan obat-obatan untuk 8 pon berbagai merek, dan jenis itu ditemukan adanya gliserin dan nikotin.
Kemudian untuk botol liquid berbagai merek ditemukan sama nikotin dan gliserin. Yang pada obat 44 tablet berdasarkan ukuran, bentuk, warna, tablet itu kami golongkan dalam 8 golongan berdasarkan bentuk ya. Dari tablet tersebut kami analisa ada kandungan bahan aktif. Di antara bahan aktif yang kami temukan ada namanya citalopram, diethylpropion, sulfirate, mepivakain, dan enkanit, serta citalopram, paramomisin. Kemudian ada clozapine. Untuk tabung berwarna pink, waktu kami pemeriksaan keadaan kosong. Tapi dari penyidik dengan dikasih dengan merek yang sama dari produksi yang sama, kami periksa tabung gas tersebut untuk sebagai pembanding ada mengandung nitrooxide N2 ini tabungannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.